Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika kelas TI 236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data. Yuk langsung aja ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Pengertian DBMS atau singkatan dari Database Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data dalam basis data. Selanjutnya ada pengertian SQL. Singkatan dari struktur Query Language, ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS. Selanjutnya ada redundansi data, duplikasi data yang sama di beberapa tempat dalam basis data yang dapat menyebabkan inkonsistensi dan pemborosan ruang penyimpanan. Yang keempat ada entitas. Dalam konteks basis data adalah satuan yang berwujud seperti objek atau konsep yang dapat diidentifikasikan secara unik dan memiliki atribut. Selanjutnya ada pengertian composite key. Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang dipakai untuk membuat kunci yang unik dan dapat mengidentifikasi data secara unik. Selanjutnya ada pengertian index key. Digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam database. Pengguna tidak dapat melihat indeks, ini hanya digunakan untuk mempercepat pencarian. Nah, ini yang selanjutnya ada jenis-jenis basis data. Jenis-jenis basis data yang pertama itu ada data pusat. Semua data disimpan dalam satu lokasi pusat. Arsitektur ini cocok untuk organisasi dengan jumlah pengguna dan data yang tidak terlalu besar, karena lebih mudah dikelola dan biaya infrastruktur yang lebih rendah. Yang kedua ada data terdistribusi. Data didistribusikan di beberapa lokasi yang berbeda dan saling terhubung melalui jaringan. Sangat cocok untuk organisasi besar dengan pengguna dan data yang tersebar di banyak lokasi. Yang ketiga ada data cloud. Data cloud adalah arsitektur basis data cloud menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengelola data. Ini ideal untuk organisasi dengan jumlah pengguna dan data yang sangat besar, serta bagi mereka yang membutuhkan kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan sumber daya berdasarkan permintaan. Selanjutnya ada level basis data. Yang pertama ada eksternal atau level pandangan. Level ini menentukan bagaimana data dilihat oleh pengguna individu dengan menggunakan pandangan atau views yang merupakan subset dari database. Pandangan ini dapat disesuaikan untuk kebutuhan pengguna tertentu sehingga menyembunyikan kompleksitas data yang sebenarnya. Selanjutnya ada konseptual. Level konseptual mendefinisikan skema konseptual yang mencakup struktur dari semua data yang tersimpan dalam database. Ini termasuk definisi entitas, tipe data, hubungan, dan batasan integritas. Level ini berfungsi sebagai perantara antara level fisik dan level eksternal, memungkinkan independensi data. Yang ketiga ada internal atau level fisik. Level terendah menggambarkan bagaimana data yang sebenarnya disimpan dalam media penyimpanan. Level internal menangani penyimpanan fisik data dan akses path. Ini termasuk struktur penyimpanan seperti indeks yang membantu dalam akses data yang efisien. Level ini juga menangani masalah seperti kompresi data dan enkripsi. Yang selanjutnya ada perbedaan basis data hierarkis. Merupakan struktur data yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap entitas memiliki satu atau lebih entitas terkait di bawahnya membentuk struktur pohon. Sedangkan basis data jaringan merupakan model yang memperluas model hierarkis dengan memperbolehkan entitas memiliki lebih dari satu entitas induk dan mengizinkan hubungan many-to-many antara entitas. Selanjutnya ada perbedaan relation database dengan entity relationship. Relation database merupakan jenis basis data yang menggunakan tabel untuk menyimpan dan mengorganisir data, di mana hubungan antara data dipresentasikan oleh kunci asing. Sedangkan entity relationship merupakan sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data dengan fokus pada entitas, atribut, dan hubungan di antara entitas. Selanjutnya ada perbedaan SQL dengan NoSQL. SQL merupakan basis pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari basis data relasional.
Sedangkan NoSQL merupakan pendekatan yang memperbolehkan penyimpanan dan pengambilan data yang tidak mematuhi format tabel yang khas dari basis data relasional. NoSQL sering digunakan untuk skala besar, data yang tidak terstruktur dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Nah, ini terakhir ada contoh basis data berbasis NoSQL. Yang pertama ada MongoDB atau basis data dokumen NoSQL yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk dokumen JSON yang fleksibel. Yang kedua ada Cassandra, basis data kolom NoSQL yang dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar dan skala horizontal dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.